satu tong besar teh es, kita bawa ke masjid, terus kita taruh gelas-gelas, kita buat di situ gratis, silahkan ambil. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana baso balik jo yuang tabuzari yuang tagia budak sarengnya di pot bunga. Hari ko sana yuang jalan-jalan ke daerah Kayu Tanam, tapeknya daerah Kampung Ilalang ya. Kapalo Hilalang. Kapalo Ilalang, Tarok, Desa Tarok. Korong kalau di sini. Oh, Korong Nagari. Kapalo Hilalang. Kapalo Ilalang. Korong Tarok. Nah, dadang sore kan sana. Ibu cantik ko, ambu biasa manggil kakak di sana. Itu ada kakak Vivi Yulian Tanjung. Nah, di sana bangga yang membawa Kak Vivi di pot bunga kali ko, karena ada hal menarik di siko, tapeknya di daerah apa kak namanya tapek ko kak? Tarok. Tarok ya. Di Tarok ko ada yang namanya Sijum, betul ya, kak? Betul. Sijum itu apa sih kak? Sijum itu singkatan dari nasi Jumat, jadi Sijum nasi Jumat. Nasi Jumat, ya, bukan nasi. Bukan nama orang. Bukan. Tapi buat lebih mengenal gitu, ya kalau orang anggap itu nama orang nggak apa-apa. Jadi ada Sijum, program Sijum itu berarti kan nasi di hari Jumat. Ya. Nah, itu mangga sih kak, ada program Sijum itu seperti apa, bisa kak jalan enggak? Oke, Sijum itu komunitas berbagi nasi Jumat. Tapi gerakannya nggak cuma bagi nasi sebenarnya, lebih luas dari itu. Jadi gerakan berbagi. Kayak COVID kemarin itu kita sesuaikan misalnya kebutuhannya sembako, kita juga bagi sembako. Terus ke garda depan kita juga bantu untuk baju hazmat, hand sanitizer, masker, ke puskesmas kalau di sini ya. Kan kemarin itu sempat juga Kayu Tanam ini kan terindikasi banyak nih kemarin. Dan dekat sama Padang Panjang kan, Padang Panjang waktu itu lagi heboh juga kan, jadi kami bantu ke situ sampai Sungai Saria juga, puskesmas Cincin sama puskesmas Kayu Tanam dan puskesmas Cincin. Berarti itu komunitas, iya. Sifatnya sosial ya? Betul. Non profit berarti kan? Iya betul. Nah itu sudah berapa lama Kak Vivi lakukan? Kalau yang saya ya Vivi ya, untuk Padang Pariaman kita udah jalan tahun ketiga. Tahun ketiga, dan itu yang siapa saja orang di dalam Kak Vivi saja atau masih ada yang lain? Boleh siapa aja sebenarnya. Jadi Sijum itu wadah buat siapa aja yang ingin berbuat baik. Nggak ada ADRT, nggak ada kepengurusan ketua, sekretaris bendahara, itu nggak ada. Jadi kalau lu mau bergabung di situ, ya silakan. Berarti kakak bergerak sendiri gini? Enggak bergerak sendiri. Berapa kawan-kawan gitu? Iya, siapa aja yang punya waktu. Jadi kan kita kan berinfak itu nggak harus uang, tapi juga tenaga. Idenya menarik. Kenapa muncul ide seperti itu awalnya? Itu ide awal memang dari Kak Vivi atau gimana? Enggak, idenya bukan dari aku. Tuh? Tapi aku memang fashionnya memang suka berbagi ya. Aku kan suka, namanya orang kecil ya, temannya juga orang-orang kecil. Jadi jadi kan mengertilah perasaan orang itu seperti apa. Kita kalau dikasih orang terus kan bahagianya kayak apa kan, membahagiakan orang. Jadi pas kebetulan waktu itu Ramadan 3 tahun yang lalu, itu temen dari Korwil kita nih yang di Pariaman bilang, waktu itu aku dagang. Terus kakak aku beli kuemu 100 biji, hitung 1.000 ya, gitu kan. Kemudian minummu boleh nggak beli 1.500 katanya. Boleh 100 kue, 100 minuman, dikasih aku 250 itu awalnya. Terus aku geber di Masjid Al-Huda waktu itu buka puasa. Ngelihat orang bahagia dikasih gitu, kan rasa ada energi gitu. Iya. Ya aku merasa gini, pengen lagi minggu depannya gitu. Pengen lagi, terus dibantu lagi 3 kali apa 4 kali aku dibantu. Kemudian kebetulan pas Lebaran, aku pindah ke INS. Ada di situ kan di minimarketnya, aku juga ada kafe di situ. Jadi aku gabung di situ. Nah, situ ada masjid lagi. Aku geber lagi di situ sama anak-anak INS. Nah, itu yang nggak buat aku putus. Jadi aku kerjasama juga INS Kayu Tanam. Oh, berarti
Itu dilakukan awalnya dengan orang dari Pariaman minta tolong Iya. ke kakak. Bukan minta tolong, sebenarnya gini, Beli barang kakak, beli dagangan ya kakak. begitu caranya. Kemudian dibagikan. Dan Iya. sampai detik itu masih seperti itu. Iya, awalnya seperti itu. Tapi kakak nak dagang lagi gini. Enggak, Cuma memproduksi terus setiap hari Jumat iya, untuk berbagi tadi. iya. Itu berupa apa saja tuh yang biasanya? Kan tadi kakak bilang tidak hanya nasi gitu kan. Iya. Nah, biasanya kalau di hari Jumat apa yang biasa kakak berikan? Ya selain nasi kan kadang bubur, terus juga bisa kayak minggu kemarin kita bikin sop buah, apa aja sebetulnya. Dan itu ada taruh donaturnya kak? Insya Allah. Dan kalau ndak ada aja. Maksudnya kalau ada aja, kok masih kak? Gini loh. Dari mana pitihnya? Kak? Keajaiban itu rasanya nggak bisa diceritain ya, dirasakan. Kalau udah masuk lo di situ cobain. Karena gini, ketika kita berkomitmen sama Allah untuk membantu, membahagiakan saudara-saudara kita, Allah kasih jalan nggak tahu dari mana gitu. Tidak ada donasi, tiba-tiba di rumah banyak sesuatu gitu. Jadi aku kerjain apa yang ada di rumah, dan ketika habiskan aja punyaku, nggak nunggu lama-lama diganti. Jadi di sana sedikit kita ceritakan latar belakang Kak Vivi. Kak Vivi adalah seorang janda yang kebetulan suaminya meninggal berapa bulan yang lalu Kak? Setahun sudah? Belum setahun ya? Belum. Berapa bulan abang meninggal Kak? Mau jalan 3 bulan. Nah. Jalan 3 bulan, suami beliau kecelakaan dan punya anak berapa orang Kak? 6. Anaknya 6. Setengah lusin. Setengah lusin. Dan tentu secara ekonomi Kak Vivi kan susah gini tuh, repot kan gitu kan. Bayangkan ada 6 anak, kemudian pemasukan yang awalnya dagang, kini kan tidak jaleh ledo. Dulu ada suami yang bantu, setiap banyaknya pasti ada, kini tidak ada. Kemudian kini mencoba untuk membantu orang lain. Ada yang aneh enggak? Ada rasanya yang aneh bener ambo sana. Bako aneh bener ambo. Kehidupan secara ekonomi Kak Vivi itu susah. Tapi nyu membantu orang pulau berbagi. Kayaknya jangan ditekan susahnya ya. Kayaknya yang nonton yang susah. Itu secara ekonomi. Iya benar. Secara ekonomi susah gitu kan. Tapi nyu membantu orang susah loh. Nah, Iko bahas mana ceritanya? Mbak menurut kakak itu. Harusnya kan kakak fokus mencari rezeki. Sebenarnya lebih hebat lagi. Orang susah bantu orang yang mampu. Kenapa ya? Mampu secara finansial. Artinya aku mampu dari pemahaman. Dan kalau di masjid kita berbaginya kan ke jamaah masjid. Jamaah masjid bukan orang susah loh. Ya. Bagaimana kita bisa kasih gitu kan? Kita sebenarnya memberi itu nggak harus ke orang susah. Kadang-kadang berdakwah itu, yuk, dia makan ini kita dulu sekali 2 kali, kemudian kan dia mikir ini dari mana, kemudian dia jadi donatur gitu loh. Jadi dakwahnya di situ. Terus apa sih yang aku dapetin dari situ? Banyak banget. Rezekiku dijamin sama Allah. Anakku yang 6 itu aku nggak susah gitu. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Nah Kak, dalam seminggu kakak setiap hari Jumat tuh memproduksi bara pack makanan. Minimal 100. Minimal 100 artinya sepasang gitu, minuman dan makanan. Ya. Itu setiap minggu? Iya itu minimal. Ya. Pernah lebih ya? Oh, pernah lah, kita pernah geber kan di 4 masjid, 3 masjid gitu. Oh, jadi 3 masjid sampai masjid langsung Iya. itu. Nah, itu rata-rata donasi yang masuk untuk memproduksi makanan tadi, itu kakak kumpulan jauh-jauh hari atau sih atau seminggu. Misalnya hari Senin, Jumat kan mau masuk kakak nih berbagi dari Jumat. Dari Senin kakak lah mencari donatur atau atau donatur datang ke kakak gitu. Iya, kita kalau sekarang kan menjemput bola, kadang-kadang banyak orang yang ingin berbagi, tapi nggak tahu caranya. Jadi gunakan media sosial aja. Terus kalau yang bisa langsung, kita jemput langsung. Artinya gini kan, kita beritahu, sosialisasi kegiatan kita itu. Dengan di masjid itu kan udah sosialisasi. Orang kan akan bertanya, ini gimana ceritanya? Ini uangnya dari mana? Dananya dari mana? Jadi di situ kita apakan. Terus untuk langkah selanjutnya kita mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau berdonasi silakan bisa langsung ke rumah, ke DAOP Umah namanya. Oh iya, tempat produksi dapur kita tuh namanya Dapur Operasional Umah. Bisa langsung ke situ. Kadang-kadang Dapur Operasional Umat gitu ya. Umah. Iya. Nah, itu tapi donatur tetap ada gini. Ada insya Allah.
Ibu Gubernur kita, Ibu Nevi Zuhairina. Oh, Bu Nevi. Iya. Beliau itu sistem beliau per minggu, per bulan atau apa? Per minggu, Jadi beliau sistem transfer ke rekening, iya. olah lah gitu. Iya. Sekali seminggu. Iya. Dan itu ada bara orang tuh yang donatur tetap, Kak? Nggak ada, baru Ibu. Baru Ibu satu. Nevi. Dan Ibu konsisten Iya. taruh ya, kirimnya. Iya. Tanpa kontrak batas setahun dengan saya, enggak ada seperti Enggak, itu. jadi Ibu gini, kemarin itu komitmennya dia mau ngasih setahun deh. Jadi dia hitung segini gitu. Kita kan nggak boleh sebut jumlahnya Iya. kan. Ya udah. Jadi hitungnya per minggu berapa gitu. Jadi kita membaginya itu. Oh, dibagi saja. Jadi Ibu lah transfer sekian untuk Iya. setahun, awak mau bagi lah per minggunya. Iya. Nah, Kak Vivi, kok ada yang menarik ketika Kak Vivi fokus di Sinan, secara finansial Kak Vivi mendapat enggak dari itu? So, pasti ada tanda tanya, baralu keuntungan si Vivi kerajo di Sinan. Ada enggak Kak Vivi? Enggak. Kalau untung hitung-hitung itu nggak bisa. Kenapa? Aku nggak mau hitung-hitung. Kalau aku hitung secara hitungan dunia, dapatnya Nggak pas. nggak seberapa. Tapi ketika kita ikhlas, yakin aja. Ya kayak aku contohin tadi, aku pakai aja barang-barangku semua apa yang ada di rumah. Kemudian dijamin oleh Allah diganti lebih banyak lagi. Nah, baak kakak melaporkan keuangan Niko sama donatur-donatur kakak. Ada laporan atau baak? Enggak. Enggak. Jadi kita punya korwil aja. Minggu ini kita sekian pack. Dana yang dibutuhkan sekian. Seperti itu aja. Kita ada formnya. Dan ke donatur nggak ada. Nggak ada. Dan memang komitmen mereka nggak ada begitu. Kan Percaya saja ya berarti ya Kak ya? Iya. Percaya saja. Ya karena gini, Kepercayaan. ini sedekah ini komunitasnya patungan sijum namanya, patungan sedekah. Jadi mulai dari 10.000 per pack itu 10.000. Jadi kalau punya 10.000 berarti dia berdonasi satu pack, satu porsi namanya 10.000. Kalau dia 100.000 berarti 10 porsi gitu. Seperti itu. Jadi patungan sedekah. Nah, di luar donatur tetap tadi, setiap minggu pasti ada yang donasi ke kakak. Kadang-kadang enggak. Kadang ada dan enggak. Kalau enggak tuh diputasin Nikolai. Iya, dan kita cukupkan gini. Kalau itu donasi uang ya, Iya. kadang-kadang kan ada yang nganterin ini pisang, ada yang nganterin kelapa, ada yang nganterin beras. Oh, gitu. Seperti itu, ada aja setiap minggu itu ada jadi aja. yang donasi itu enggak harus uang dah ya, Enggak, Kak? tenaga Kadang-kadang- juga boleh. Malah yang bantu itu orang yang nggak punya rata-rata. Oke. Untuk di Sumatera Barat ada bara kok Kak gerakan ini, gerakan sijum. Kalau di Sumatera Barat baru Pariaman sama Padang Pariaman, dan yang paling aktif memang Padang Pariaman gitu. Nah, itu berarti nyu punya kan komunitas. Iya. Komunitasku berpusat di mana, Kak? Ya, kalau sejarah yang benar-benar nggak tahu nih ya, Ya. setahu aku aja. Yang foundernya namanya Ustadz Andre Raditya, beliau orang Klaten kalau tidak salah. Jadi berawal dari masjid dekat rumahnya. Beliau taruh teh es waktu itu, terus naruh berapa bungkus untuk memudahkan dia bersedekah katanya. Udah jemaah Jumat aja. Kemudian ada yang lihat, diikuti lagi, Ustadz ikut saya mau berbagi kayak Ustadz. Diberilah nama si Jum itu, ikut sampai ke aku juga ikut gitu. Oh, gitu. Cuma gerakan bersamanya kita ada, kayak kemarin COVID itu yang ku ceritain tadi, terus juga pas Idul Adha kemarin kita punya hewan kurban. Berarti kok ada kantor gitu kan, Kak? Ada. Oh, ada kantornya. Ada pusatnya, ada di Jakarta apa Klaten, aku kurang ngerti juga. Yang penting kita komunikasi Artinya bergerak gini, komunikasi yang dibangun lewat apa? lewat sosmed aja, terus WA. gitu WA kan. grup. Mengontrol gitu kan koneksinya gitu kan. Dan mereka kan tidak mengambil keuntungan loh di sini, Kak. Enggak. Misalnya kakak bergerak kok di siko, ada enggak potongan untuk dia? Enggak. Untuk Enggak. berbagi maksudnya kok dikumpulkan di pusat kemudian diserahkan se Indonesia. Sebenarnya ada, kalau kita mampu. Tapi kebetulan Padang Pariaman masih gini, bisa dapat 500.000, 500 kita geber. 300.000, 300 kita geber nol. Memang infaknya itu nol setiap minggu gitu. Kita nolkan. Karena memang belum ada yang belum ada yang inilah yang agak kuat gitu donasinya. Jadi memang kita belum ikut. Sebenarnya kalau ditanya gitu malu juga, sebenarnya ada sih, cuman kita belum Ya ikut. maksudnya kan
kasih patungan loh ke pusat, kemudian dari pusat mungkin mengelolanya, arahkan ke Indonesia seluruh Iya, Indonesia. Gitu ada kan? sekarang gerakan untuk hafiz Al-Quran. Kemudian kan kita juga bagi nasinya sampai Palestina. Oh, sampai Palestina? Iya, sampai Palestina. Terus kado untuk anak-anak Palestina juga. Jadi memang butuh juga seperti itu. Kalau kita mampu sih kita mau ikut ke pusat gitu. Nah, misalnya ada kawan-kawan di luar Padang Pariaman ingin terlibat, mereka loh tampil mereka. Itu mereka melakukan caranya seperti bisa connect lo dengan pusat gitu. Gini, kita mengkonekkannya itu dengan dokumentasi aja. Jadi kan dikenal saya nih, Korwil di Pariaman juga. Kirim aja ke saya, nanti saya terusin ke pusat. Mudah banget ya. Ya makanya begitu. Tidak terlalu ribet. Ya, Gitu aja. Untuk bersedekah mengalu ribet-ribet. Iya. Jadi wadah aja wadah. Jadi siapa aja yang mau berbuat baik, silakan. Go ahead. Ke depan apa planning si Jum kak untuk kakak kau yang di Padang Pariaman? Jadi Padang Pariaman boleh bilang kakak koordinator gini. Padang Pariaman ya. Iya. Nah, apa rencana pengembang ke depan ada? Ada. Seperti Insya itu Allah. Aku kepingin setiap masjid itu punya gerakan seperti itu. Jadi tujuan dari si Jom ini adalah mengembalikan jati diri dari masjid itu sendiri. Orang kalau nggak punya uang ke masjid, orang kalau kelaparan nggak punya masjid, orang kalau mau belajar ke masjid. Seperti itu. Jadi Sampai orang singgah beribadah di masjid, iya. beribadah di masjid, Iya. sampai menuntut ilmu di Iya, masjid, betul. gitu kan. Iya. Nah, kadang-kadang itu butuh minuman mereka, makanan mereka. Betul, gitu betul, kan. betul. Ketika merasa lapar, yang bisa mampir ke masjid. Iya, betul. Nah, kenapa gerakan itu tidak dibuat tiap hari, Kak? Ada daily programnya ada. Oh, daily programnya ada. Si Jum Subuh Mubarak namanya. Jadi beberapa teman yang tempatnya mampu, dananya ada, mereka adain sedekah setiap subuh. Jadi bersedekah di awal hari. Ada. Itu dalam bentuk makanan juga? Ya, makanan sarapan pagi ada lontong, nasi goreng, nasi uduk gitu. Iya, roti. Sangat menarik, Mbak. Dan Iya. seandainya masjid-masjid di Sumatera Barat Serpo itu tentu luar biasa jadi. Iya. Artinya masjid semakin ramai tentunya, Kak. Iya. Salah satu motivasi lah gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti kok setelah 3 tahun menjalani, 3 tahun ya? Iya, mau jalan 3 tahun, jalan tahun ketiga lah gitu. Ada perbedaan enggak dengan hidupnya seorang Vivi di sebelum kalau kini kan lebih banyak menjalankan sedekah. Iya. Sebelumnya kan mungkin kurang gitu kan. Ada perbedaan enggak yang mendasar dari kehidupan seorang Vivi itu? Ada. Apa tuh? Jelas sekali. Yang pasti aku belum pernah insya Allah ya Ya. ngerasa kekurangan. Oh, Iya. sejak bersedekah. Iya, kalau dulu banyak paniknya. Dulu aku karyawan yang dijamin semuanya A sampai Z. Begitu keluar aku lihat dunia, kan aku pernah cerita. Aku lihat dunia, ya Allah ternyata dunia ini besar. Aku panik. Uangku cuma segini. Bayangin aku bilang take home pay aku di Medan aku 3,5 juta. Di tahun 2003 dibayar berapa sama radio gitu kan. Jadi situ kepanikan, cuma aku jadi cerdik. Nah, cerdik di situ tapi itu masih dunia. Ya. Kepanikan itu muncul lagi gitu. Tapi ketika aku masih susah, ini masih susah nih ceritanya. Terus aku bergabung di gerakan ini, alhamdulillah hatiku tenang. Kemudian Allah kasih jalan dari pintu-pintu yang nggak disangka-sangka, dan aku bilang, kenapa sih mesti dengan bersedekah, kan bisa dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan apa? Aku bilang kan, aku lagi jatuh cinta sama gerakan ini. Aku berharap Allah nanti memperkenankan aku membuka pintu amal salih lainnya. Mungkin aku nanti jadi hafizah, mungkin aku ahli Al-Quran nanti gitu ya. Kemudian ahli tahajud dan sebagainya. Jadi ini pintu membuka buatku. Dan ini paling murah, gerakan yang paling murah. Kenapa? Kalau kita bersedekah misalnya, nggak usah bayangin, seperti Anda bilang tadi, gimana caranya kalau teman-teman mau? Kayak gini, ini ada masjid di dekat kita. Kita bikin aja satu tong besar teh es, kita bawa ke masjid, terus kita taruh gelas-gelas, kita buat di situ gratis, silahkan ambil. Selesai. Praktis ya. Iya, nggak mikirin dari mana gimana nggak. Terus nanti ibu-ibu bakal datang nih, ini cuma air minum. Ada temanku yang melakukan gitu. Ada ibu-ibu lagi naruh pisang 1 sisir, besok ada yang nambahin kue, akhirnya rame. Kemudian bertanya, kalau kayak gini, ini harus ada pengelolanya. Disitulah mereka terbentuk.
dari awalnya dari pribadi. Sama kayak aku awalnya pribadi juga. Sangat menginspirasi Dun Sana, dan yang menjalih ketika Dun Sana ingin berbuat begitu mudah ke Cik Kak Vivi tadi. Iya. Nah Kak, kalau seandainya ada orang yang ikut menjadi donatur tetap, caranya Mbak Kak cukup mau hubungi Kakak gitu? Ya, Cukup gitu hubungi aja. Kakak. Boleh beko dipajang nomor WA Kakak Ya, untuk boleh. menginformasikan? Boleh. Nah, lah Dun Sana tentunya cukup, mudah-mudahan kau bisa menginspirasi kita untuk berbuat baik itu tidak harus repot, tidak harus panjang-panjang, ternyata banyak cara, dan Kak Vivi ialah berbuat untuk itu lebih kurang jalan 3 tahun. Kira-kira ada yang Kakak sampaikan? Berbuat baik itu gampang dan murah, mudah dan murah. Nggak usah mikir, jalanin aja dan rasakan kebahagiaannya. Itu aja kata kuncinya. Iya. Sukses si Jumnya. Nah planning bisa apa? Jumat bisa apa yang Kak dibuat kok? Mungkin nasi, insya Allah. Nasi. Nasi berarti ada nasi, ada minuman pasti. Iya, insya Allah. Luar biasa. Jadi Dun Sana kalau ingin mencoba nasi si Jum kok, Iya. datang ke masjidnya. Apa mesti Kak? Al-Huda Taro. Al-Huda Taro. Lihat acara kerjanya setiap hari Jumat di Siko ya Dun Sana lah. Dan waktu tunggu tokoh-tokoh inspiratif dari Sumatera Barat Dun Sana. Kak Vivi lah menunjukkan pada kita bahwa bersedekah itu sangat mudah dan jangan pernah takut untuk miskin, karena Allah tidak akan pernah membiarkan Betul. umatnya susah ya Kak ya. Cadia yang kini sana. Sana Kak Vivi, seorang penggerak Sijum dari Korontaro, Kapalo Hilalang. Kapalo Hilang, Kayu tanam. kayu tanam, lah masuk di pot bunga, waktu tunggu yang lain sana. Lah. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah. No, lah habis.